Kalian kawan-kawan percaya program MBG dan Koperasi Merah Putih ataupun yang lainnya untuk rakyat? Percaya? Aku nggak percaya, 100% aku nggak percaya. Nggak percaya. Program yang dibuat oleh Bapak Prabowo adalah hutang politik. Koperasi Desa Merah Putih itu dananya 3 miliar. Kekalahan selama ini, kerugian selama ini, maka sekarang dipanen. Sponsor-sponsor sekarang menuntut bagiannya. Teman-teman, kolega-kolega yang mendukung selama ini sekarang menuntut bagiannya. Aku berani mempertanggungjawabkan ini. Kita nggak perlu ahli ekonomi, kita nggak perlu profesor untuk membedah ini. Anggaran Koperasi Merah Putih 3 miliar per desa, tapi hanya 500 juta untuk sembako. 2,5 miliar untuk bangunan dan peralatan. Logika. Kalau memang itu untuk rakyat, harusnya lebih banyak sembakonya, biaya untuk sembakonya. Kenapa lebih banyak biaya untuk bangunan dan peralatan? Bahkan banyak viral, spek bahan bangunannya jauh di bawah standar. Jauh di bawah standar. Jadi mau kalian bilang ini program untuk rakyat? Enggak. MBG 335 triliun. Menurut data, hanya 6% untuk makanan. Mau kalian bilang ini program untuk memberikan gizi kepada anak? Tidak. Ini memberikan gizi kepada sponsor-sponsor, kepada kolega-kolega, kepada penguasa, kepada oposisi, kepada pejabat, kepada aparat-aparat yang berkuasa. 6% dari 335 triliun. Selebihnya untuk apa? Beli mobil. Lihat itu, mewah-mewahnya mobil. Baru-baru semua. Mobil box MBG, bangunannya, gedungnya, mendirikan bangunan 2 miliar. SPPG, membayar ahli, membayar training segala macam. Semua lengkap. Hanya 6% untuk makanan. Mau kalian bilang itu untuk rakyat? Kenapa pemerintah tidak mau langsung memberikannya ke rekening orang tua? Kenapa Koperasi Merah Putih tidak mau memberikan bantuan dengan cara modal? Harusnya kalau 3 miliar per desa, mungkin per kepala keluarga bisa dapat 20 juta langsung. Tanpa mendirikan bangunan, tanpa membeli peralatan modular. Bisa, bisa. Tapi kenapa tidak dilakukan? Nggak dapat dong. Ini jalan terbaik membayar utang dengan uang negara. Membayar utang politik dengan uang negara. Kalau nanti dikorupsi kelihatan. Jadi buat program, kau dapat ini ya, keuntungannya segini, berarti untukmu 20 dapur bisa. Aku terima resikonya walaupun aku mati. Tapi ini program terkotor sepanjang sejarah bangsa Indonesia dan pemerintahan terkotor sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Dan aku malu. Jangan harap kalian rakyat Indonesia ini punya jiwa patriotisme kalau pemerintah dan aparat kotor. Kenapa Koperasi Merah Putih dianggap gagal sebelum lahir? Yuk kita bongkar. Koperasi Merah Putih sejenak terkesan sangat-sangat nasionalis. Ya, saya kira kita semua setuju karena ada istilah merah putih. Tapi bagaimana prakteknya? Koperasi Merah Putih, salah satu program kampanye Prabowo Gibran pada konsesi Pilpres 2024, mau tidak mau harus ditunaikan karena itu sebuah janji. Tapi lepas dari itu, mari kita bongkar apakah Koperasi Merah Putih ini betul-betul sebagai salah satu jalan alternatif untuk melakukan pendongkrakan ekonomi yang mampu mewujudkan kesejahteraan di tingkat lokal, mampu mengangkat kelompok-kelompok masyarakat kaya baru, mapan baru, atau artinya satu upaya mengangkat dari kelompok miskin ekstrim menjadi miskin dan menjadi papan menengah, apakah betul-betul mampu? Mari kita lihat. Koperasi Merah Putih sejak awal
dibangun oleh pemerintah pusat. Lah kok bisa? Kita tahu bahwa seluruh bangunan Koperasi Merah Putih itu dilakukan oleh PT Agrinas. Sisi lain, skema pengelolaan dilakukan oleh Himbara. Ya, di situ dikatakan bahwa harus mampu membayar kepada Himbara dalam waktu 6 tahun dengan total 3 miliar per satu koperasi merah. Ini terlihat bahwa seolah pusat pengen membisniskan di desa. Ya nggak sih? Menurut saya, seharusnya logikanya tidak seperti itu kalau ingin melakukan perbaikan kehidupan di desa. Kenapa tidak menggunakan skema koperasi? Taruhlah pemerintah melakukan subsidi, lalu kemudian di situ desa diberikan keleluasaan untuk membangun investasi. Katakanlah di situ ada 10-30 aghnia atau kelompok orang-orang kaya yang mereka lah sebagai investornya untuk pemodalan Koperasi Merah Putih. Kenapa tidak menggunakan skema ini? Sehingga yang mendapat manfaat adalah masyarakat sekitar. Nah, ketika hari ini semuanya dimonopoli oleh Agrinas dan Himbara, maka rakyat itu tak lebih hanya konsumen. Bagaimana kondisi ini kalau kemudian kita benturkan lagi? Rata-rata pembangunan Koperasi Merah Putih itu berada pada pusat-pusat keramaian desa. Kita tahu setiap keramaian pasti sudah ada pasar di situ, pasti sudah ada ruko di situ, pasti sudah ada UMKM di situ. Koperasi Merah Putih mulai beroperasi pasti akan menjadi ancaman baru bagi pasar dan bagi usaha-usaha kecil ini. Perlahan kita akan melihat, jika ini yang bertahan Koperasi Merah Putihnya ya, kita bisa lihat satu titik itu 10-20 usaha kecil itu akan mati secara perlahan. Menurut kalian dengan strategi seperti ini membunuh masyarakat desa atau mengembangkan masyarakat desa? Saya melihatnya pada variabel yang kedua, ini adalah upaya pembunuhan ekonomi desa. Penyerapan ataupun pendapatan koperasi desa dengan pola yang seperti ini tentu berorientasi pada pusat, tidak berorientasi pada desa. Beberapa informasi dikatakan bahwa pembangunan Koperasi Merah Putih juga menggunakan anggaran desa. Di beberapa desa juga kita temukan bahwa pelaksanaan pembangunan Koperasi Merah Putih itu, kepala desa itu bahkan tidak diajak untuk rembuk, untuk diskusi. Mereka hanya menjadi patung yang diminta untuk datang tangan, untuk ACC, tanpa diajak untuk diskusi. Sehingga pelaksanaan di tingkat desa, di bawah perangkat kepala desa, hanya seremonial belaka. Nah, inilah bentuk daripada kegagalan Koperasi Merah Putih jauh sebelum terrealisasi. Kita apresiasi Presiden Prabowo yang telah mendengarkan suara dan kritik dari publik terkait masifnya perjalanan beliau ke luar negeri. Mari kita simak bersama-sama. Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana. Kita ke Jepang kemarin ya. Sebenarnya saya ingin mengomentari terkait tujuan ke luar negeri untuk menjaga pasokan minyak, tapi kunjungannya kok ke Jepang dan Korea Selatan. Tapi ini tema yang lain. Saya hanya ingin mempertegas kembali bahwa masifnya kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri pada tahun 2025 tapi bisa disebut gagal menarik investasi asing ke Indonesia. Ini bukan kata saya, tapi kata data dari BKPM. Pada tahun 2025, BKPM mencatat pertumbuhan penanaman modal asing PMA di Indonesia anjlok 0,1%. Bandingkan dengan tahun 2024 yang tumbuh 21%. Pertanyaannya, kenapa penanaman modal asing anjlok menjadi 0,1%? Padahal Presiden Prabowo pada tahun 2025 sangat masif melakukan perjalanan ke luar negeri. Menurut data yang saya miliki, dari akhir 2024 sampai akhir 2025, Presiden Prabowo melakukan perjalanan negeri sebanyak 32 kali ke 22 negara. Meskipun Presiden Prabowo menyampaikan di setiap kunjungan ada investasi sekian triliun, tapi itu baru komitmen, baru janji. Yang ditandatangani adalah Memorandum of Understanding, nota kesepahaman, atau Letter of Intent, surat ketertarikan atau berjanji akan investasi di Indonesia, tapi soal realisasinya masih menjadi pertanyaan besar. Jadi, publik jangan menduga ketika setiap kunjungan di luar negeri kemudian menyebut ada investasi sekian triliun, seperti baru datang dari Jepang dan Korsel, ada 575 triliun, itu baru janji, itu baru komitmen. Jangan dibayangkan
itu sudah dalam bentuk uang yang dibawa ke Indonesia atau sudah transfer yang masuk ke rekening negara? Tidak. Artinya masifnya kunjungan Prabowo selama tahun 2025 32 kali ke 22 negara ternyata gagal menarik investasi asing karena penanaman modal asing anjlok 0,1% dibanding tahun 2024 21%. Sekian.